هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in amma ba'd. Dengan Quran surat Saba surat ke-34 ayat 23 hingga ayat 25. Kepada yang terhormat Teh Azania dan juga Teh Dia disilakan. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan syafaat di sisi Allah hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan Dialah yang maha tinggi, maha besar. Katakanlah ya Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab dan atas apa yang kami kerjakan, dan juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja hadirkan bersama, inilah ketua dari Majelis Taklim Asyifa Kiara, yaitu yang terhormat Teh Susan, dan juga ketua Majelis Taklim Hidayatul Maula, yaitu Teh Nina. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah, summa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula. Yang terhormat Abu Karom, guru kita semua,
Buya Yahya yang sebentar lagi ada anak-anak kita. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Trans Studio Bandung, yang saya hormati para tamu undangan Ketua Majelis Taklim beserta perwakilannya, beserta sponsor yang mewakili. Pada kesempatan ini saya untuk acara ini mengajak berkolaborasi dengan sahabat saya, yaitu bunda-bunda yang belum kenal. Inilah Ketua MT Hidayatul Maula. Terima kasih Susan, sahabat saya. Ya, pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia ya bisa, tapi jangan bosan ibu-ibu. 2 minggu yang lalu ketemu saya di sini ya, sekarang ketemu lagi. Dan jangan bosan juga, insya Allah bulan depan tanggal 23 Februari di sini di tempat yang sama bersama Ustadz Abdul Somad. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lagi dan batin jadi kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kajian pagi hari ini juga banyak disupport oleh lembaga pendidikan. Salah satunya adalah Lembaga Pendidikan Al-Azhar 30 yang sudah banyak mencetak generasi soleh-soleha yang juga berprestasi tidak hanya secara nasional tapi juga internasional. Nah, pastinya semuanya ingin tahu informasi lebih lengkap, lebih maksimal. Langsung saja kita hadirkan perwakilan dari tim Lembaga Al-Azhar 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan. Mohon izin ayah dan bunda, saya panggilnya ayah dan bunda ya. Mohon izin perkenalkan saya Ibu Nina, Kepala Sekolah Toddler KB TK Islam Al-Azhar 30 Bandung yang beralamat di Sarijadi. Ada ingin mengenalkan sedikit tentang sekolah kami atau lembaga pendidikan kami. Lembaga pendidikan kami beralamat di Jalan Tirtasari 3 nomor 1 Sarijadi Kota Bandung ya Bunda. Kalau lebih tepatnya dekat dengan Dolby atau Poltek Pos yang ke arah Polban. Nah di situ ya, agak sembunyi tapi di situ ada lembaga pendidikan Islam Al-Azhar, di mana sekolah kami ini merupakan sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang ada di Jakarta. Toddler usia 2-3 tahun, kemudian kelompok bermain 3-4, kemudian TKA itu 4-5 dan TKB 5-6, dan juga sekolah dasar. Bagi ayah bunda yang sedang mencari sekolah dasar Islam, ya, sekolah dasar Islam yang insya Allah sudah terpercaya ya ayah bunda, karena kami sudah memiliki prestasi bukan hanya di Kota Bandung, di nasional maupun internasional. Untuk penerimaan murid baru ini masih ada kuotanya ya, jadi jangan sampai lewat ya ayah bunda untuk mendaftarkan putra putrinya. Kemudian untuk di toddler dan KB juga kami membuka kelas full day. Jadi ayah bunda yang bekerja itu boleh menitipkan kepada kami itu mulai jam 8 sampai jam 16.00. Baik, untuk berprice-nya bagi ayah bunda yang tadi saya sudah menyampaikan ya, untuk kurikulum di sekolah Al-Azhar itu kurikulumnya kurikulum apa ya dan enggak benar. Al-Azhar sendiri menggunakan kurikulum dinas dan perpaduan yang dibimbing oleh Yayasan Al-Azhar Pusat. Terima kasih. Terlewat satu lagi Itu merdeka ya? internasionalnya Cambridge. Cambridge, betul. Ya, terima kasih Bunda. Tepuk tangan buat Bunda. Ya, iya. Jadi ada 3 kurikulum yang dipakai oleh kita ya. Jadi ada kurikulum Kemendikbud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan foto dari saya, momen Isra Mi'raj biasanya
dilaksanakan, diperingati oleh umat Islam di bulan Rajab tanggal 27 sama istrinya. Istrinya mana nih? Istrinya mana? Acungkan tangan. Iya kan bilang acung. Tadinya mau kasih dompet juga loh Bu. Ya, terima kasih Bapak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sa'idil bushra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina ya Allah ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Majid ya Wahid ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Majid ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mubin ya Mu'in ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Hadirin yang hatinya ragam bagi kebaikan, kita sambut bersama Al-Mukarram Buya Yahya dengan Man Ana. Man Ana ya Ana, Man Ana Allahum, kaifa hubbukum, kaifa ahwakum. Man Ana, Man Ana, Man Ana Allahum, kaifa hubbukum, kaifa ahwakum. Man Ana, Man Ana, Man Ana Allahum. 22 Rajab 1446 Hijriah bersama guru mulia kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana أعنا على اتباع سنة حبيبك سيدنا محمد وأمتنا يا ربنا على ملته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. طهر يا ربنا قلوبنا من النفاق والكبر والحقد والعجب وحب الدنيا، واجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتبادلين فيك، إنك أنت على كل شيء قدير. أما بعد، para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, bicara tentang Isra Mi'raj adalah bicara tentang hati, karena yang bisa faham Isra Mi'raj
hanya orang yang punya iman dan yang bisa faham Isra Mi'raj, yang bisa menerapkan atau yang telah menjalankan Isra Mi'raj pun adalah seorang hamba yang biarpun hatinya sudah bersih, dibersihkan lagi. Baginda Nabi sebelum diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diampirkan malaikat Jibril membawa baginda Nabi ke sumur Zam-Zam, dan disitulah hati beliau yang bersih dan dibersihkan. Begitulah riwayat, ada pun caranya tidak perlu tahu kita, yang jelas Nabi Muhammad hatinya sudah bersih kemudian dibersihkan lagi. Maka di saat hati sudah bersih itu sebetulnya pendidikan untuk semua. Kalau kita ingin melambung dalam kemuliaan, dalam kejayaan dunia dan akhirat, maka kunci utama adalah dari dalam diri kita, yaitu dari hati. Sehingga kalau orang sudah bisa bersih hatinya, membiasakan dengan bersih hati, ada kekotoran tentu kita manusia dengan syahwat kita, ada benci, ada dengki, ada dendam, ada macam-macam kekotoran hati. Akan tapi karena manusia sadar, kita berusaha untuk membersihkan hati. Maka orang yang terus berusaha membersihkan hati, maka dia layak untuk melambung dalam kemuliaan. Dan baginda Nabi setelah dibersihkan oleh Allah hati beliau yang sudah bersih itu, maka baginda Nabi bisa melakukan perjalanan menuju kemuliaan, yang di dalam perjalanannya menuju kemuliaan, seperti kalau kita ingin mencari surga, ibadah itu berjalan menuju kemuliaan. Perjalanan Nabi di dalam meniti menuju kemuliaan baginda Nabi, karena hati sudah bersih, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Di situ terakhirnya ya segala maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di satu malam. Setelah dibersihkan hatinya, maka karena berangkat dari hati bersih, layak Nabi Muhammad untuk melihat linuriyahu min ayatina. Tapi yang punya iman kepada Allah selesai. Yang mengandalkan akal pakai apa? Belum ada pesawat, bagaimana? Bagaimana? Tanda tanya. Tapi bagi orang yang punya iman, meyakini, karena Nabi Muhammad bukan berjalan dengan dirinya sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan Subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah memperjalankan. Asra, memperjalankan, bukan sara, bukan Nabi berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Beliau maka menyampaikan, iya semalam aku diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan hadiah sholat itu. Abu Jahal itu karena memang sesungguhnya dia percaya Nabi Muhammad Nabi. Abu Jahal bukan tidak percaya Nabi Muhammad Nabi. Kalau kita membaca sejarah yang lain, Abu Jahal itu nanti sebelum kematian Abu Jahal itu dia ngerti sebenarnya dia tuh tidak mau berangkat ke perang Badar. Nggak mau berangkat ke perang Badar karena Nabi Muhammad waktu memboikot Nabi Muhammad di atas bukit dan berkata, suatu ketika akan ada perang yang akan mati fulan. Abu Jahal disebut, gemetaran dia. Apalagi perang yang disebut Nabi adalah perang Badar, itu akan dialami. Abu Jahal tidak mau berangkat karena apa? Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Cuma mau Abu Jahal harus mati di perang Badar waktu itu. Sehingga mau berangkat itu ya ragu-ragu. Ya sehingga dia ajak sama temannya, kenapa kamu takut sama Muhammad? Siapa takut? Maju beneran dia, berangkat akhirnya. Masa sama Muhammad saya takut? Nah itu dibombong lah, hanya di jalan sama temannya, kamu takut sama Muhammad? Siapa takut? Berangkat dia. Di perjalanan ditanya, hey Abu Jahal, ada temannya Utbah, siapa itu? Tanya, hey Muhammad, hey Abu Jahal, ngomong nih, ente percaya nggak kalau Muhammad itu nanti? Abu Jahal itu ditanyain kaget, karena pertanyaan ini tidak pernah ada yang mengajukan, siapapun tidak pernah ada yang bertanya kepada Abu Jahal pertanyaan ini. Ini mengagetkan, karena pertanyaan itu ada di hatinya. Oleh kiri, oleh kanan, kata temannya itu, tenang Abu Jahal, nggak ada orang, itu jujur aja, itu percaya pada Muhammad kalau Muhammad Nabi. Abu Jahal yang orang pintar, cara menjawabnya pun ya,
karena Muhammad. Sebetulnya aku Muhammad, yang aku tahu Muhammad dari kecil tidak pernah berbohong. Muhammad dari kecil tidak pernah berbohong. Sampai hari ini pun aku belum pernah menemukan Muhammad berbohong. Kata temannya itu, tuh poin itu kok bulat ini, tuh poin itu percaya ada Muhammad Nabi. Dia menjawab dengan mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku percaya Muhammad itu Nabi. Mencaci pasangan sebagai seorang istri pun juga demikian. Pastikan budaya indah di rumah harus kita mulai hari ini. Ada suami mungkin laki-laki mengangkat suara, membentak, banting piring dan sebagainya, nanti pintu, nggak perlu itu semua. Pastikan itu adalah kerusakan yang Anda buat. Anda bicarakan pendidikan anak model apa ada sendiri yang merusak anak Anda. Anak Anda itu bukan sekedar jasad pendidikan seperti ayam potong, itu bukan. Tapi anak Anda ada pikirannya. Dia punya pikiran, punya hati, punya mental. Kalau dia tumbuh dalam suasana begitu, mungkin tubuhnya bisa seger, gagah, ganteng, cantik, tapi mentalnya rusak gara-gara Anda yang marah dan jelas. Anda rusaknya oleh para orang tua. Kita ada kurang lebih ada 60 pesantren, makanya kami ajak Anda, ayo, masih kurang. Kami selalu dalam pengajian kami harus ada sesuatu yang baru. Apa kita buat pengajian bagus, tapi kita pengen tahu buah pengajian itu apa. Dan kita ada pesantren sebanyak itu, alhamdulillah, dari koceknya hamba Allah. Kalau Anda tahu di Cirebon sana ada berapa titik di Cirebon, dari koceknya hamba Allah. Kita tidak mengambil dana dari pemerintah, bukan karena ada permusuhan dengan pemerintah. Justru kami punya prinsip dengan tim semuanya, kalau kita tidak bisa membantu negara, paling tidak kita tidak mengambil duit dari negara. Dengan berapa ribuan santri itu tidak pakai ngambil dana kos. Bahkan kalau dihitung dana kos itu kadang-kadang bikin stres, wah miliaran. Ternyata kita ambil juga. Kenapa? Kita ingin bantu negara. Jadi karena orang tuanya sudah mampu bayar, nggak perlu kita dana kos. Dan bangunan gedung-gedung dari kocek hamba Allah. Alhamdulillah, Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Engkau yang menguasai jasad kami, Engkau yang menguasai hati kami, mental kami, pikiran kami. Lembutkan hati kami, lembutkan perilaku kami di rumah tangga kami. Kami ingin rumah tangga kami indah, dari mula keindahan. Kami ingin di rumah tangga kami jadi orang lembut, dari mula kelembutan kami. Maka kami mohon jika ada suami-suami yang sering kasar kepada istrinya, kasar kepada pasangannya, lembutkan hatinya. Ya Allah, jangan biarkan terus dengan kekasarannya yang akan merusak anak keturunannya. Lembutkan hatinya, lembutkan mentalnya, lembutkan pikirannya, lembutkan perilakunya ya Allah, agar berlemah lembut dengan pasangannya. Jika ada di antara hadir ada istri-istri yang keras kepada suaminya, dia perusak rumah tangga, maka kami mohon lembutkan hati mereka, berikan kesadaran ya Allah, jauhkan dari kesombongan, berikan keinsyafan, kesadaran, sehingga setelah ini dia akan lemah lembut dengan suaminya. Di saat kau uji kami dengan jabatan, kami tidak akan rusak karena jabatan itu, karena hati kami bersih. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, jauhkan dari benci, dari dengki, dari kesombongan ya Allah, kesombongan yang menjerumuskan iblis, kesombongan yang menyesatkan Abu Jahal ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami ya Allah, dari benci dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon jika ada orang menyakiti kami, ada orang zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampun mereka. Jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasih Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Kami ingin hati kami bersih, tidak ada dendam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika ada orang yang tersakiti hati oleh kalimat-kalimat kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Yang tersakiti hati oleh kalimat kami, ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Ampuni lisan kami, dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka. Ya Allah, jauhkan kami dari putus tali persaudaraan karena rebutan waris. Jika ada kakak adik yang saling bermusuh dengan saudaranya, itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon jika ada yang di tempat ini yang bermusuh dengan saudaranya, kami mohon lembutkan hati mereka, sehingga setelah hati mereka tidak bermusuh dengan saudaranya, yang ada hanya cinta dan cinta, sehingga hidup mereka indah menjadi ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jaga negeri ini Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini yang tidak menfitnah dan tidak difitnah. Kami mohon jadikan pemimpin kami pemimpin yang baik. Jika pemimpin kami sudah baik, tambahkan
melimpahkan kebaikannya. Jika pemimpin kami tidak baik, Engkau Maha Kuasa menjadikannya baik ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dan ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kita mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan dunia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti Rita, Ketua MTASIPO. Dan saya Nina Fatima, Ketua Hidayatul Maula. Masya Allah ya, kajian kita luar biasa, jamaah membludak. Masya Allah kita bisa menghadirkan Buya. Semoga semuanya berkah dan semoga kita semua termasuk di dalamnya akan mendapatkan mendapatkan ridho Allah, keberkahan dari kajian ini. Masya Allah luar biasa. Sekali lagi jazakumullah kasiron buat jamaah yang hadir, para sahabat yang telah support kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keharmonisan rumah tangga itu sebuah keharusan, tapi dimulai dari diriku sendiri, bukan dari pasangan. Sebuah kesalahan besar mewujudkan keharmonisan rumah tangga menuntut pasangan, akan tapi mulai dari diriku. Semuanya, suami mulai dari dirinya, istri mulai dari dirinya, baru nanti akan terwujud keindahan. Karena yang menjadikan sebab percekcokan yang sering terjadi adalah egois, tidak menyadari tapi mudah menyalahkan pasangan. Kapan bisa berubah rumah tangga semacam itu? Yang jelas rumah tangga harus indah harga mati. Sungguh